hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapamu melihat yang tersembunyi akan mengajar engkau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita merayakan Rabu Abu, mengajak kita untuk memasuki masa Prapaskah yang dilambangkan dengan banyak hal, terutama dengan menandai dahi kita dengan abu yang menandakan sebuah pertobatan. Maka tadi setelah kata pengantar, kita langsung doa pembuka dan doa tobat ditiadakan karena hari ini kita akan menerima abu sebagai tanda pertobatan. Dan hari ini juga dalam bacaan Injil kita merenungkan sabda Yesus yang mengajarkan kepada kita tentang pemberian sedekah, berdoa, dan juga berpuasa. Dan ketiga hal itu Yesus mengingatkan kita untuk melakukan bukan demi mendapatkan pujian manusia, tetapi untuk menghormati dan menyembah Allah dengan hati yang tulus. Melalui ajarannya kita melihat bagaimana hidup dalam kerahasiaan bersama Allah membawa kita kepada kebebasan sejati dan kasih yang mendalam. Mari kita pertama-tama melihat bagaimana kita harus memberi sedekah. Yesus mengatakan, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan kepada orang lain. Kita dipanggil untuk memberi dengan kerendahan hati, bukan untuk mencari pengakuan atau pujian orang lain. Memberi dalam diam berarti menyerahkan segala sesuatu kepada Allah dan mempercayakan berkat yang kita berikan kepadanya. Allah melihat dalam rahasia
dan membalas segala yang dilakukan dengan tulus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, memberi dengan cara ini membebaskan kita dari egoisme dan keinginan akan kemuliaan duniawi. Kita belajar untuk berbagi bukan karena ingin dipuji, tetapi karena kasih sejati yang mengalir dari hati kita. Sedekah yang dilakukan dalam kesunyian menjadi perwujudan kasih Allah yang bekerja dalam diri kita. Kita ingat bagaimana Paus Benediktus ke-16 menekankan bahwa membantu mereka yang membutuhkan adalah kewajiban keadilan. Kita bukan pemilik mutlak dari apa yang kita miliki, tetapi hanya pengelola dari anugerah Allah. Dan Kristus mengajarkan bahwa kasih sejati bukan hanya dalam memberi sedekah, tetapi juga memberi diri kita sendiri sebagai persembahan hidup kita kepada Allah. Kita juga diajak untuk berdoa. Dan Yesus berkata, apabila kamu berdoa, janganlah seperti seorang munafik. Dalam doa kita diajak untuk masuk ke dalam keheningan batin. Kita tidak perlu menunjukkan kesalehan kita kepada orang lain, tetapi cukup berbicara dengan Allah dalam hati yang tulus dan rendah hati. Doa bukanlah sekedar rangkaian kata-kata yang diucapkan, tetapi pertemuan kita, pertemuan pribadi kita dengan Bapa yang mengasihi kita. Dan dalam kesunyian kita dapat menemukan identitas sejati kita di hadapan Allah. Ketika kita berdoa dengan penuh kepercayaan, hati kita terbuka untuk menerima kasih dan bimbingannya. Dalam masa Prapaskah ini, kita juga diajak untuk berpuasa, berpantang dan berpuasa. Dan Yesus mengingatkan kita, kalau kita berpuasa, janganlah muram hati kita. Puasa bukanlah ajang untuk menunjukkan kesalehan kepada orang lain, melainkan cara untuk menyucikan hati kita. Dengan demikian, dalam puasa, kita diajak untuk melepaskan diri dari keterikatan duniawi dan mengarahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Puasa sejati adalah saat kita menyadari betapa kita bergantung pada kasih Allah. Dengan mengendalikan keinginan jasmani, kita menjadi lebih peka terhadap kehendak-Nya. Kita diajak untuk berpuasa dengan hati yang gembira, karena kita tahu bahwa melalui pengorbanan kecil ini, kita semakin dibentuk menjadi pribadi yang lebih sempurna dengan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajarkan kita bahwa hidup dalam kerahasiaan bersama Allah adalah jalan menuju kebebasan dan sukacita sejati. Kita memberi bukan untuk dipuji. Kita berdoa bukan untuk diperhatikan. Dan kita berpuasa bukan untuk memperoleh pengakuan manusia. Sebaliknya, kita melakukan semuanya demi kasih kepada Allah. Dan dalam masa Prapaskah ini, marilah kita mengambil waktu untuk masuk ke dalam keheningan hati, mencari wajah Allah dalam doa, memberi dengan penuh kasih dan berpuasa dengan sukacita. Biarlah segala sesuatu yang kita lakukan menjadi persembahan yang tulus kepada Bapa yang melihat dalam rahasia
dan membalas dengan kasih yang melimpah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,